Rilis akhir tahun 2025, Polres Lebak sampaikan evaluasi dan capaian kinerja serta pelayanan kepolisian. 576 knalpot brong diamankan, Polres Lebak paparkan capaian kinerja tahun 2025. Polres Lebak Polda Banten menggelar kegiatan rilis akhir tahun 2025 di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak. Senin tanggal 29 Desember tahun 2025. Kegiatan rilis akhir tahun 2025 sebagai wujud keterbukaan informasi publik terkait capaian kinerja kepolisian selama 1 tahun. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Lebak AKBP Hervio Zaki, SIK, MH, didampingi Wakapolres Lebak Kompol Edi Prasetyo H, SE, MM, serta dihadiri para pejabat utama PJU dan perwira Polres Lebak dan rekan media insan pers. Dalam penyampaiannya, Kapolres Lebak menjelaskan bahwa rilis akhir tahun merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepolisian kepada publik sekaligus menjadi sarana silaturahmi dengan insan pers. Rilis akhir tahun ini mencakup seluruh kegiatan Polres Lebak selama tahun 2025, baik di bidang operasional, pembinaan, maupun pelayanan kepada masyarakat, ujar Zaki. Kapolres Lebak juga memaparkan program Polres Lebak dalam mendukung Asta-Cita Presiden tahun 2025, di antaranya program penanaman jagung sebanyak 323,9 ha lahan yang sudah ditanami dengan total panen sebanyak 50,882 ton jagung, gerakan pangan murah sebanyak 278.355 kg beras bulog yang sudah terjual, dan SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Data Penerima Manfaat sebanyak 3.693 orang yang tersebar di 8 sekolah dan 3 posyandu. Di bidang lalu lintas, Satlantas Polres Lebak selama tahun 2025 berhasil mengamankan sebanyak 576 knalpot brong. Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dari 155 kasus pada tahun 2024 menjadi 148 kasus pada tahun 2025, atau turun sebanyak 7 kasus 4,5%. Pada bidang pemberantasan narkoba, Satres Narkoba Polres Lebak sepanjang tahun 2025 berhasil mengungkap kasus sebanyak 60 kasus yang terdiri dari 34 kasus narkotika jenis sabu, 1 kasus narkotika jenis ganja, 25 kasus obat-obatan terlarang, 42 perkara P21 sampai 11 perkara masih dalam proses, serta 7 perkara rehabilitasi. Dengan total tersangka sebanyak 65 orang dan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 225,87 gram, ganja 7,64 gram, heksimer 11.093 butir, tramadol 5.195 butir, alprazolam 36 butir terangnya. Sementara itu, berdasarkan data dari Satreskrim Polres Lebak, jumlah tindak pidana sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 397 kasus, yang terdiri dari 390 kasus kejahatan konvensional dan 7 kasus kejahatan kekayaan negara. Dengan 264 kasus berhasil diselesaikan, sehingga clearance rate mencapai 55,93%, lanjut Zaki. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Satreskrim Polres Lebak menghadirkan inovasi berita acara pemeriksaan BAP, saksi keliling atau baling. Layanan ini diperuntukkan bagi saksi yang sakit dan penyandang disabilitas, dengan mekanisme penyidik atau penyidik pembantu mendatangi langsung saksi menggunakan kendaraan layanan keliling tambahnya. Selain itu, Polres Lebak juga terus mengoptimalkan layanan polisi 110, peran comment center, patroli siber, serta himbauan melalui media sosial sebagai upaya preventif dan responsif terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Berbagai inovasi Polres Lebak lainnya turut dijalankan, antara lain, Poldik Babin Mengajar, Poldik Polisi Peduli Pendidikan, Dimtak Disiplin, Iman dan Takwa, Pecak Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian serta Suling, Jumling, dan Minggu Kasih, tuturnya. Kegiatan rilis akhir tahun 2025 Polres Lebak berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dan berjalan dengan aman, lancar, serta kondusif. Melalui kegiatan ini, Polres Lebak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan publik, serta sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polres Lebak, tukasnya. Rilis akhir tahun 2025, Polres Lebak sampaikan evaluasi dan capaian kinerja serta pelayanan kepolisian. 576 knalpot brong diamankan,
Polres Lebak paparkan capaian kinerja tahun 2025. Polres Lebak Polda Banten menggelar kegiatan rilis akhir tahun 2025 di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak. Senin tanggal 29 Desember tahun 2025. Kegiatan rilis akhir tahun 2025 sebagai wujud keterbukaan informasi publik terkait capaian kinerja kepolisian selama 1 tahun. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Lebak AKBP Herfiozaki, SIK, MH, didampingi Wakapolres Lebak Kompol Edi Prasetyo H, SE, MM, serta dihadiri para pejabat utama PJU dan perwira Polres Lebak dan rekan media insan pers. Dalam penyampaiannya, Kapolres Lebak menjelaskan bahwa rilis akhir tahun merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepolisian kepada publik sekaligus menjadi sarana silaturahmi dengan insan pers. Rilis akhir tahun ini mencakup setelah proses nanti baru kita kembaliin. Ini ada BB pecah kaca juga yang ada di Panggarangan 400 juta. Pelakunya baru 2 yang kita amankan, masih 10 DPO ya, kita tinggal tunggu tanggal mainnya untuk 10 orangnya lagi. Mudah-mudahan Kasat Reskrimnya tidak loyo ya. Nah, masih semangat untuk mengejar 10 pelaku lagi, karena menurut saya ini pecah kaca udah mulai masuk ke Lebak. Kita harus kasih contoh kalau di Lebak kalau mau melakukan kejahatan itu kita nggak main-main dalam penanganannya ya. Kita pemain dari luar kota. Oke, jadi ya nanti lebih jelasnya lebih dalam lagi nanti sama Pak Kasat Reskrim ya. Nggak banyak dari kasih Mas, saya kasih ya. Masyarakat Lebak, khususnya Rangkas Bitung, untuk malam tahun baru, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dan merayakan perayaan malam tahun baru dengan sewajarnya. Kami dari Polres Lebak, Polda Banten juga menghimbau untuk tidak menggunakan kembang api, karena kita masih suasana prihatin terhadap teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jadi kita sama-sama turut prihatin lah terhadap bencana yang ada. Insya Allah nanti malam tahun baru di Polres Lebak kita juga adakan doa bersama anggota dan beberapa perwakilan dari ulama yang ada di Lebak. Ya. Untuk mengatur apakah ada razia Pak? Ya, kita nanti melakukan penyisiran terhadap penjual-penjual kembang api yang tidak berizin. Oke, thank you ya. Kalau jika masih didapati yang masih menjual, itu konsekuensinya apa Pak? Ya, nanti ada aturannya untuk kami dari intelijen ya. Nanti kita lakukan penindakan, baik itu penindakan secara himbauan juga bisa, nanti kalau tidak itu juga kita tindak secara aturan berlaku. Perlu nggak ini Pak ditekan di masing-masing polsek di wilayah? Sudah, kita sudah sampaikan juga ke Polsek. Kemarin saya juga ke selatan ngecek Pospam, Posyan juga yang ada di bagian selatan, Panggarangan, Wanasalam, Bayah, Malimping, semua sudah saya himbau juga. Ke pengelola juga sudah kita himbau tidak menggunakan kembang api dalam perayaan malam tahun baru. Oke, thank you ya. Setelah proses nanti baru kita kembaliin. Ini ada BB pecah kaca juga yang ada di Panggarangan 400 juta. Pelakunya baru 2 yang kita amankan, masih 10 DPO ya, kita tinggal tunggu tanggal mainnya untuk 10 orangnya lagi. Mudah-mudahan Kasat Reskrimnya tidak loyo ya. Nah, masih semangat untuk mengejar 10 pelaku lagi, karena menurut saya ini pecah kaca udah mulai masuk ke Lebak. Kita harus kasih contoh kalau di Lebak kalau mau melakukan kejahatan itu kita nggak main-main dalam penanganannya ya. Kita pemain dari luar kota. Oke, jadi ya nanti lebih jelasnya lebih dalam lagi nanti sama Pak Kasat Reskrim ya.
pemiliknya boleh silakan ajukan. Oh tidak akan dipungut biaya peser pun, ajukan pinjam pakai itu. Cuman dalam masa penyidikan ini jangan sampai ulang lagi karena itu merupakan barang bukti. Oke? Ya, untuk terkait penambangan ilegal kami sudah ada empat perkara, yang 2 sudah selesai, yang 2 sedang berproses untuk selesai. Di tahun ini Pak ya, Ya. ada 4 yang ditangkap Pak ya. Kalau Ya. yang tadi 9 itu belum. 9 itu sudah ada lagi rinciannya tindak pidana khusus, ada tindak pidana korupsi, ada uang palsu, ya kan? Terus ada pornografi, ITE, itu sudah kami tangani. Itu kolaborasi dengan ini Pak PKH Pak Jenderal Dodi itu yang kemarin itu. Untuk Satgas PKH enggak, untuk Polres Lebak kami melakukan penindakan sendiri atas perintah dari Pak Kapolres dan instruksi dari Pak Kapolda. Itu di mana Pak lokasi kejadian? Itu di daerah selatan semua ya, Tambun naik selatan, daerah selatan. Citorek gak ada. Cibeber. Daerah Citorek ya? Daerah Citorek 1 sama lagi yang Cilogram. Cilogram. Oh, iya. Apa yang akan tersangka pelaku? 158 Undang-Undang Minerba. Hukumannya apa ya? Berapa tahun? Hukumannya 5 sampai 10 tahun. Terus apa pencegahan ke depan Pak? Upaya apa? Pencegahannya kita selalu menghimbau kepada masyarakat ya untuk terus menjaga dan melestarikan alam lah, jangan dirusak. Ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kita selalu mengadakan rapat dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi. Bagaimana caranya untuk para penambang ini bisa sadar dan mencari mata pencarian lain. Pelatihan. Dan saya sudah lakukan penahanan terhadap tersangka. Untuk proses lebih lanjutnya nanti menunggu hasil penyidikan. Ada berapa korban itu? Untuk korban sementara ada 4 orang. Motifnya itu apa? Modusnya? Untuk motifnya masih kita dalami dalam pemeriksaan. Jelas pelaku sudah mengakui perbuatannya. 4 itu kasus atau tersangka? Itu ada 4 laporan, maksudnya 4 korban yang saat ini sudah kita identifikasi terhadap tersangka ini. Korban ini benar di bawah umur Pak semuanya? Di bawah umur. Nama pelaku Pak? Nama pelaku inisial S. Sudah berapa kali dia melakukan itu Pak? Sampai saat ini hasil pemeriksaan sudah ada 4 orang. Ya, oke. Melaporkan Abdul dari Media Mitra TNI Polri.